dari komunitas Odoj, singkatan dari bahasa Inggris itu One Day One Juz. Saya sampaikan ke kawan-kawan ini, baca Al-Quran satu hari satu juz bagus, satu bulan khatam. Dan saya yakin anda ini ada yang sudah 5 kali, 7 kali, 8 kali khatam dalam setahun. Tapi saya katakan, usahakan ke depan kurangi, jangan lagi 1 juz, baca setengah juz saja. Kaget mereka, ada standar yang tinggi baca 1 juz 1 hari, tapi disuruh untuk mengurangi menjadi setengah juz 1 hari. Saya jelaskan. Maka luar biasa. Jadi kalau hanya sebatas membaca Al-Quran tanpa tahu makna, maka tidak akan menambah ilmu dan wawasan bagi kita. Jadi saya pernah dulu adakan kajian dengan kawan-kawan dari komunitas Odoj, singkatan dari bahasa Inggris itu One Day One Juz. Mereka adakan kegiatan pengajian di jalan, disingkat menjadi ngaus, ngaji on street katanya, di lapangan Tugu Darussalam. Saya sampaikan ke kawan-kawan ini, baca Al-Quran satu hari satu juz bagus, satu bulan khatam. Dan saya yakin anda ini ada yang sudah 5 kali, 7 kali, 8 kali khatam dalam setahun. Tapi saya katakan, usahakan ke depan kurangi, jangan lagi 1 juz, baca setengah juz saja. Kaget mereka, ada standar yang tinggi baca 1 juz 1 hari, tapi disuruh untuk mengurangi menjadi setengah juz 1 hari. Saya jelaskan, karena pandangan mata mereka itu ada tulisan why, kenapa, body language mereka. Saya jawab, karena kata para ulama, membaca satu ayat yang dipahami lebih baik daripada membaca satu surat tanpa pemahaman sama sekali. Banyak orang yang hafal Al-Quran tapi tidak tahu apa yang dihafal. Itu disindir oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah, mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang telah diberikan perintah oleh Allah untuk menanggung kitab Taurat, membaca, mempelajari dan mengamalkannya, thumma lam yahmiluha, lalu mereka tidak mengamalkannya, kamathalil himari, perumpamaan mereka itu seperti keledai yahmilu asfara, yang membawa kitab. Asfar itu jamak dari sifrun. Sifrun itu satu surat, asfar beberapa surat. Maka dalam kitab Taurat tidak disebut ayat dan surat, disebut dengan sifr, safar takwin, safar masani dan lain sebagainya. Karena ada beberapa surat disebutlah asfara, kamathalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa kitab-kitab ini. Tidak ada manfaat. Maka orang yang membaca Al-Quran, seburuk-buruk orang yang membaca Al-Quran, masih ada manfaat. Apa manfaat? Membacanya itu menjadi ibadah. Kalau hanya sebatas ibadah, orang yang beribadah tanpa ilmu, jauh sekali perbedaannya dengan orang yang berilmu walaupun sedikit ibadah. Maka kurangi dari baca 1 juz 1 hari, baca setengah juz, sisa waktunya pakai untuk baca terjemah. Barulah kita tahu ternyata alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Tuhan seru, bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam, ar-rahmanir rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, ihdinas siratal mustaqim, tetapkan kami ya Allah pada jalan yang lurus ini, sampai selesai. Kita baca lagi surat berikutnya, Al-Baqarah, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya sama sekali, hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, sampai selesai. Kita paham. Kalau sudah khatam beberapa kali dengan membaca dan terjemah, maka kedepannya kurangi lagi, baca 1/4 juz dalam sehari, sisa waktu pakai untuk membaca tafsirnya. Nggak ngerti bahasa Arab, ada tafsir bahasa Indonesia, tafsir Al-Azhar Buya Hamkah, tafsir Al-Misbah Profesor Quraisy Shihab dan lain sebagainya, ataupun terjemahan-terjemahan dari tafsir berbahasa Arab sudah banyak diterjemahkan oleh para ulama kita.
mulai dari tafsir Jalalain, tafsir Sawi, tafsir Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Ada banyak terjemahan. Maka saat itu kita baca, insya Allah kita akan datang ilmu, baru kita bisa berinteraksi. Ternyata apa yang kita pelajari selama ini sudah ada di dalam Al-Quran. Maka banyak ilmuwan yang non-muslim ketika mereka membuktikan penemuan-temuan yang baru, saat dipublikasi dibantah oleh ulama-ulama Islam bahwa itu bukan perkara baru. Kami di dalam Islam sudah mendapatkannya 14 abad yang lalu, hanya tidak kami publikasikan karena sudah dipublikasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Semua orang boleh baca, hanya tidak semua orang tahu. Semua orang boleh baca, hanya tidak semua orang tahu. Jadi ketika seorang profesor ahli urat saraf dari Thailand, saya lupa nama profesornya itu, pada salah satu konferensi internasional kedokteran di Jeddah, di Riyadh, menyampaikan temuannya tentang saraf penerima rasa sakit, pain receptor. Setelah dia turun dari publikasinya, datang orang Islam katakan bahwa penemuan Anda itu tidak baru, karena dalam Al-Quran sudah dinyatakan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan akhar liyadzuqul azab. Setiap kali penghuni neraka itu kulitnya hangus, kami ganti dengan kulit yang lain. Apa tujuan pergantian kulit? Liyadzuqul azab, agar mereka merasakan pedihnya azab. Kalau Allah ingin memberikan perasaan pedihnya azab, kenapa setelah hangus kulit tidak dibakar saja dagingnya? Hangus dagingnya bakar tulangnya, hangus tulangnya bakar sumsumnya. Tidak, karena tidak ada lagi sakit pada tulang dan pada daging. Sakit itu hanya pada kulit, karena saraf pendeteksi rasa sakit ada di bawah kulit. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan akhar. Maka kita hanya akan berdarah apabila diiris kulit, tapi daging diiris tidak akan mengeluarkan darah, karena saraf-sarafnya itu semua ada di bawah kulit. Mendengar bantahan tersebut, dia pulang ke Thailand, dia pelajari kembali, dia bandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Pada tahun berikutnya dia datang ke Arab untuk menyatakan keislamannya. Orang di puncak ilmu akan mengetahui, akan meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kita sudah jelaskan betapa orang ahli sihir saja di puncak ilmu sihirnya dia akan akui keesaan Allah Ta'ala. Ahli sihir Fir'aun ketika beradu sihir dengan Nabi Musa, yakinlah mereka bahwa yang Musa lakukan bukanlah sihir. Maka mereka sontak segera sujud bersungkur menyatakan keimanan kepada Allah Ta'ala, walaupun diancam oleh Fir'aun untuk dieksekusi dengan cara dipotong tangan dan kaki menyilang dan disati pada pelepah kurma. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Kekuasaanmu wahai Fir'aun hanya di dunia, kami mati dan kembali kepada Tuhan kami diberikan nikmat. Sangat yakin. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah bahwa akidah Islam ini memberikan jawaban atas pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh ahli filsafat yang paling hebat di dunia. Dari mana kita berasal, kemana kita akan menuju, lalu apa tugas kita di dunia ini. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.